khotbah tekstual. Khotbah tekstual itu khotbah yang gagasannya dimulai dari teksnya, atau khotbah yang gagasannya dimulai dari ayatnya, khotbah yang gagasannya atau idenya dimulai Alkitab. Jadi dimulai dengan belajar Alkitab, semua diamati dengan hukum-hukum penafsiran yang benar. Setelah itu memperoleh gagasan atau ide atau thesis statement, zaman sekarang pakai istilah itu. Kemudian ide atau gagasan atau thesis statement inilah atau jemaat ini yang disebut sebagai khotbah tekstual. Kenapa? Karena idenya diambil dari teks. Jadi teks dulu, baru ide diuraikan kepada jemaat, itu khotbah tekstual. Lalu yang kedua, jenis yang kedua adalah khotbah topikal. Nah, khotbah topikal kebalikan dari tekstual, idenya diambil, gagasannya diambil dari topiknya dulu. Misalnya, topik apa? Kasih. Nah, bisa saja ketika kita muncul kasih, kenapa saya ambil kasih? Karena jemaat kayaknya kurang benar konsepnya tentang kasih atau tidak mengerti konsep tentang kasih. Jadi topik ini sekalipun diawali dari diri kita, tapi yang paling baik ya menurut kebutuhan umat. Menurut umat apa ya? Ini kasih bagus itu. Nah, sudah itu, sudah temu topik baru cari ayatnya. Beda dengan ini tadi ya, tadi mulai dari Alkitab, kemudian ketemu topiknya atau idenya, baru disampaikan. Ini enggak, ini mulai dari topiknya. Topiknya di kebutuhan umatnya apa, misalnya kasih, kemudian kita kasih. Dan kalau topik kasih, Alkitabnya di mana? Di sini gitu. Jadi beda, ini mulai dari topiknya, kalau ini mulai dari Alkitabnya. Misalnya, kita khotbah tentang kekhawatiran. Kenapa kekhawatiran? Karena jemaat kayaknya khawatir. Tahun depan ini katanya tahun yang gelap. Ada resesi, kita khotbah khawatir supaya mereka bisa dikuatkan. Lalu khawatir, teksnya di mana? Kita cari di teksnya. Itu topikal. Nah, topikal yang baik, ketika topik sudah muncul di sini, mempelajari Alkitab, ya, kemudian ketemu ide harus selaras dengan topik. Ide harus cocok dengan topik. Kalau sudah cocok, selaras, baru disampaikan. Ini menjadikan topik atau ide sesuai dengan kebutuhan jemaat, jawaban yang diperlukan jemaat, tapi juga sesuai dengan Alkitab itu. Jadi itu bedanya. Jadi dua-duanya bisa ekspositori. Nah, orang sering salah mengerti kalau topik itu tidak ekspositori. Tapi topik bisa ekspositori kalau penggalian teksnya juga disesuaikan. Comot ini tanpa melihat konteks historis penerima dan lain sebagainya. Nah, itu yang seringkali tidak biblikal, tapi topikal, jadi topiknya lebih kuat daripada biblikalnya. Tapi kalau topikal yang biblikalnya kuat, itu bisa topical exposition, topical expository. Itu jelas ya di sini. Jadi khotbah expository bisa dibagi dua, yaitu tekstual karena pendekatannya dari teksnya, kemudian topikal pendekatannya dari topiknya. Nah, itu kira-kira yang saya ingin bagi. Kemudian mungkin gambaran yang ini. Jadi kalau tekstual bisa ayatnya pendek, bisa juga ayatnya panjang. Tergantung kita mau apa. Kalau ayatnya panjang mungkin lebih mudah karena ada banyak informasi. Kalau ayatnya pendek agak susah karena sedikit informasi. Nah, ini yang akhirnya jatuhnya karena sedikit informasi kemudian lari ke teks lain. Nah, itu yang seringkali akhirnya jadi khotbahnya lompat-lompat, tidak sesuai dengan teks, urutan teksnya, pergumulan teksnya, sehingga lompat-lompat. Tapi kalau kita panjang mungkin tidak. Tapi bukan berarti khotbah yang pendek tidak ekspositori, bisa saja sih, kalau dia betul-betul menguasai teks itu. Kemudian topikal biasanya dibagi tiga. Yang
satu khotbah biografi, ini khotbah mengenai tokoh. Misalnya saya khotbah tentang Petrus, nah itu topikal. Tapi Petrus yang di mana misalnya kayak gitu. Petrus waktu dipanggil Tuhan. Petrus yang di mana? Petrus waktu dia menyangkal Tuhan. Petrus yang di mana? Petrus waktu diperbarui Tuhan. Kayak gitu, itu topikal. Tapi kalau kesemuanya boleh juga, tapi cukup atau enggak waktunya. Misalnya khotbah Paulus juga sama. Paulus yang bagaimana? Misalnya Paulus yang pertobatan Paulus. Atau misalnya Paulus yang bergumul dengan duri dalam daging misalnya. Atau teologi Paulus itu agak susah, tapi bisa juga konsep teologi Paulus tentang iman misalnya. Kemudian apalagi misalnya pandangan Paulus mengenai apa pembenaran, ya boleh juga kayak gitu, itu topikal, tapi biografi itu bisa expository bisa, tapi memang pendalamannya harus kuat. Kemudian teologi. Nah, teologi ini bisa sistematik teologi, bisa biblical teologi. Kemudian masalah adalah isu-isu, misalnya zaman dulu, waktu pertama kali Pak Harto memunculkan KB, itu kan permasalahan KB itu alkitabiah atau tidak. Nah, itu misalnya. Zaman sekarang barangkali bagaimana orang Kristen menghadapi kecenderungan ke depan dunia metaverse misalnya, atau apa, macam-macam. Banyak. Nah, itu masalah. Tapi biasanya yang ke bawah di sini, yang teologi maupun masalah, biasanya lebih bagus bukan dikotbahkan, tapi mungkin dibuat seminar atau mungkin dibuat kelompok-kelompok kecil untuk membahas ini supaya lebih mendalam. Yang namanya celebration khotbah yang besar biasanya lebih cenderung tekstual, atau kalau tokoh khotbah biografi. Kalau toh teologi biasanya yang umum, misalnya keselamatan, itu bagaimana, misalnya kasih karunia Tuhan, misalnya keajaiban Kristus dan lain sebagainya, itu teologi yang umum. Tapi biasanya hal-hal yang spesifik, misalnya bagaimana dengan bayi yang mati masuk surga atau neraka, yang kayak gitu, itu biasanya di seminar-seminar. Atau misalnya eskatologi, mana yang betul, orang Kristen masuk tribulasi atau tidak, pre-trib atau post-trib atau mid-trib misalnya. Konsep-konsep teologi gitu biasanya lebih banyak di seminar atau di dalam pengajaran. Mungkin juga dalam konteks tertentu kita berbicara misalnya bahasa roh. Bahasa roh itu semua orang atau orang-orang tertentu. Nah, biasanya yang model-model gitu untuk gereja-gereja umum lebih bagus di seminar atau di kelompok kecil. Tapi kalau untuk ibadah raya, kecuali gereja itu punya keyakinan yang sama, biasanya bisa di situ. Perpuluhan kepada gereja, kepada pendeta, atau kepada siapa, nah itu lebih bagus di seminar. Kecuali gereja itu punya keyakinan tertentu, misalnya persepuluhan harus kepada pendeta, ya bisa ke situ. Tapi kalau untuk gereja-gereja umum biasanya lebih memilih itu seminar atau kajian teologis bersama-sama seperti itu. Nah itu ya, jadi kita tahu bahwa ada khotbah tekstual, ada khotbah topikal. Sekarang saya langsung masuk di langkah-langkah saja ya. Secara khusus adalah di tekstual. Ini langkah-langkahnya. Ada 5 langkah yang saya buat. Yang pertama, tentukan teksnya. Teksnya atau ayatnya, kita harus menentukan teksnya. Teksnya yang saudara pilih yang mana? Berapa ayat? 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, 1 paragraf, atau 1 perikop, atau 1 pasal yang pendek tentunya. Atau bahkan 1 kitab yang pendek misalnya. Tapi ini harus ditentukan dulu. Jadi harus ditentukan teksnya yang mana, gitu kira-kira ya. Kemudian sudah teksnya yang mana, kita juga perlu tahu strukturnya itu seperti apa, aliran berpikirnya
bagaimana ya. Ini strukturnya atau aliran berpikirnya di teks itu bagaimana. Tanpa mengerti aliran berpikirnya itu kita tidak akan bisa mengerti ya. Kalimat itu tidak otomatis bisa kita pahami tanpa kita mengerti strukturnya. Bahkan sekalipun kita mengerti strukturnya, kita pun perlu tahu bagaimana latar belakang penulisnya, penerimanya untuk bisa mengerti. Pendeknya kita gali semua di di langkah pertama dan langkah kedua di sini dengan hukum-hukum hermeneutika, dengan hukum-hukum tafsir, dengan hukum-hukum di mana baik itu literal, cari arti kata, baik itu gramatikal, tensesnya dan lain sebagainya, maupun historikalnya, bahkan termasuk genrenya harus dipahami semua. Pokoknya intinya ini digali sedemikian rupa sampai kita mengerti pikirannya itu apa. Nah sudah itu baru kita formulasikan idenya. Kalau demikian idenya apa yang harus saya sampaikan idenya. Nah, idenya ini biasanya dimulai dengan ide teksnya dulu. Ide teksnya bicara apa? Ide dari penulis itu bicara apa? Sesudah kita tahu idenya, baru kita coba kekiniannya bicara apa itu ya, sehingga idenya akhirnya bukan hanya ide teks tapi ide khotbah, ngerti ya. Jadi bagi saya ide teks dan ide khotbah beda, karena ide teks itu adalah masa lalu, masa pengkhotbah itu, sedangkan masa ide teks itu masa penulis, tapi ide khotbah adalah masa kini, masa kita sekalian. Itu sebabnya supaya ide khotbah itu relevan terhadap pendengar. Tapi supaya tetap alkitabiah, dia adalah sesuai dengan teks ide kitab itu tadi, seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini bisa ngikutin ya. Jadi ini langkah yang ketiga. Langkah ketiga, bagaimana kita bisa menemukan ide khotbah. Kemudian sesudah ide khotbah diurai lagi. Ya, ini kebalikan. Kalau ini tadi dari teks, kemudian cari struktur. Kemudian ada ketemu ide khotbah, kemudian diurai terstruktur sehingga terjadilah struktur khotbah. Ya. Jadi bagaimana ide ini diurai, bagaimana ide ini dijelaskan, bagaimana ide ini dibuktikan, bagaimana ide ini dilukiskan supaya pendengar ngerti. Nah, itu menggunakan struktur. Kalau lukisan kan babak pertama saya cerita ini, babak kedua saya cerita, babak ketiga cerita ini. Kalau penjelasan yang pertama ini, penjelasan yang kedua ini, penjelasan yang ketiga ini. Kalau pembuktian, buktinya pertama ini, bukti kedua ini, bukti ketiga, gitu. Ya kalau lukisan ya lukisan yang pertama, lukisan ini, lukisan yang kedua ini, lukisan yang ketiga ini. Nah ini ide khotbah diurai, dijelaskan, dibuktikan, menjadi clear, dan itu penjelasan-penjelasan atau uraian-uraian itu terstruktur sehingga disebut sebagai struktur khotbah di situ. Nah, itu langkah keempat. Nah, sesudah terstruktur secara baik, barulah kita buat tulisannya. Nah, ini bisa ditulis secara lengkap supaya kita bisa mempunyai gambaran yang bagus. Sesudah ditulis lengkap, kemudian diambil prinsip outline-nya, dibuat PowerPoint. Ada yang punya cara seperti itu. Tapi bisa juga langsung ditulis outline khotbah, tidak lengkap juga tidak apa-apa. Tapi setidaknya kalau idenya jelas, strukturnya
nampak, maka penulisan di dalam teks khotbah itu akan tersusun rapi sehingga ada pagar yang membuat khotbahnya tidak lari ke sana kemari, khotbahnya tetap fokus kepada idenya, khotbahnya tetap fokus kepada penjelasannya, khotbahnya tetap fokus kepada strukturnya. Sehingga jemaat bisa mengerti, pendengar bisa mengerti, dan pendengar bisa melakukan. Itu ya. Jadi prinsipnya ada 5 itu dari teks Alkitab ditemukan strukturnya, kemudian idenya dibuat, dibangun, idenya diuraikan dalam struktur khotbah yang baik, kemudian baru ditulis. Kira-kira itu langkah-langkahnya. Kita mulai dengan langkah pertama, teks kitab ini. Untuk menemukan teks kitab, kita perlu bertanya bagaimana menemukan teks yang akan kita sampaikan, bagaimana menemukan nat yang akan saya pelajari. Nah, ada 4 pertimbangan. Yang pertama mempertimbangkan apakah ini kehendak Allah. Nah, kita perlu yakin bahwa yang kita pilih adalah kehendak Allah. Jadi bukan kesenangan kita. Kalau kita memilih teks bukan yang menyenangkan kita, bukan juga yang menyenangkan jemaat, atau bukan yang tidak disenangi jemaat. Tapi kita yakin dulu bahwa teks yang kita mau sampaikan adalah ini sesuai dengan kehendak Allah. Mungkin kita bertanya bagaimana kita tahu ini kehendak Allah? Ya, sebagai seorang pewarta firman, kita harus punya hubungan kepada Dia yang punya firman. Karena dialah yang punya firman. Tanpa punya hubungan yang dekat dengan Dia, kita tidak tahu apa yang Tuhan mau firmankan, apa yang Tuhan mau sampaikan. Kalau Tuhan itu pemilik restoran dan kita kokinya, kita mustahil akan menyajikan makanan yang terbaik tanpa tahu keinginan dan kemauan dari sang punya restoran itu. Sehingga kita mesti punya hubungan yang dekat, punya fellowship yang dekat, ada persekutuan dengan dirinya, ada persekutuan dengan firman-Nya, sehingga kita semakin peka mengerti kehendak Allah. Sama seperti dalam sebuah keluarga, suami dan istri tidak mungkin tahu kehendak suami, suami tidak tahu kehendak istri kalau tidak ada hubungan yang dekat. Hubungan yang semakin dekat, komunikasi yang baik, tinggal satu rumah tapi tidak pernah komunikasi, tidak bisa. Tinggal satu rumah tapi tidak pernah diskusi, tidak bisa. Kalau semakin dekat hubungan, dia akan semakin mengerti kehendaknya. Bahkan suami senyum atau senyum tahu artinya. Suami berkedip atau gimana tahu artinya. Kenapa? Karena begitu dekat sehingga tahu kehendaknya. Nah, lukisan itu untuk menggambarkan kalau kita mau khotbah, kira-kira Tuhan mau khotbah teks yang mana ya? Nah, itu tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan bagus, dekat, saudara pasti peka dan bisa menangkap kira-kira inilah kehendak Tuhan. Kira-kira itu yang penting. Kemudian yang kedua, kebutuhan umat. Ini sama. Bagaimana kita tahu kebutuhan umat kalau kita tidak pernah berhubungan dengan umat? Tidak pernah bicara dengan umat, tidak pernah kunjungan barangkali, tidak pernah mencari kartu apa nih ya, kalau dokter itu ada diagnosa kartu rekam jejak penyakit maupun pengobatan pasiennya. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak pernah itu sebabnya ya, kita perlu dekat dengan umat, baik melalui kunjungan, melalui pembicaraan, melalui PA dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mendiagnosa umat kita ini butuh apa. Nah, sehingga ketika kita mempersiapkan khotbah, kita mencoba tahu kehendak Tuhan, tapi juga tahu kira-kira yang dibutuhkan umat apa. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah ketepatan teks. Nah, ketepatan teks ini juga perlu karena teks Alkitab itu ditulis oleh orang-orang tertentu yang memiliki latar belakang tertentu,
memiliki maksud tertentu sehingga perlu kita mencoba mengerti ketepatan teks. Artinya teks itu ditulis dalam kaidah-kaidah tertentu. Misalnya prosa, kaidahnya seperti apa? Misalnya narasi, puisi, nyanyian, perumpamaan, kaidah-kaidahnya seperti apa, sehingga ketika kita memenggal, ketika kita memotong, ketika mengambil sebagian, itu tidak terlepas dari satu yang lain sehingga menjadi kurang pas gitu. Itu memenggal teks harus tepat itu. Saya kemarin menggambarkan kalau tidak salah kalau misalnya kita motong-motong daging ayam, kita kan harus tahu ini kalau paha motongnya seperti apa, kalau leher di mana yang harus dipotong. Kemudian kalau sayap bagaimana seperti itu. Nah, ayat-ayat Alkitab juga ada anatominya yang seperti itu sehingga kita perlu batas-batas motongnya di mana supaya tepat. Kemudian kemampuan kita. Dalam arti kita memang diberi Roh Kudus dan kita diberi pikiran. Sehingga kita mampu mencerna teks Alkitab dengan pikiran kita. Kita mampu mengerti karena ada penerangan Roh Kudus. Tapi kalau jujur ada beberapa teks yang kita mungkin tidak tahu atau belum tahu. Mungkin kita tidak mampu atau belum mampu melaksanakan, masih ragu. Nah, yang kayak gitu jangan. Atau mungkin memang belum. Misalnya kalau tentang bagaimana menjadi ayah yang baik. Kemudian kita baru menikah, punya anak aja belum. Nah, mungkin itu hindari karena kita belum mengalami itu sendiri. Apalagi belum menikah, kemudian mau khotbah menjadi bapak yang baik. Mungkin itu tunda dulu karena itu mungkin kita bisa mampu dari sudut teori, tapi pengalaman tidak. Sehingga mungkin lebih bagus ditunda dan mencari yang lain. Nah, itu kira-kira kalau melihat teks mana yang harus kita khotbahkan, mempertimbangkan keempat aspek ini. Baik kehendak Allah, kebutuhan umat, ketepatan teks, maupun kemampuan kita. Kemudian secara mental juga kita memiliki kemantapan yang secara luar biasa, yakin bahwa ini akan menjadi berkat dan akan menjadi kita semua, harus sampai kepada titik itu. Kemudian persiapan yang kedua adalah ini yang paling dasar ya. Ketika kita sudah dapat teks, kita seperti orang yang nol, tidak tahu apa-apa, tidak punya asumsi apa-apa terhadap teks itu, tidak punya prejudis atau praduga, entah praduga benar atau praduga salah terhadap teks itu. Jadi dalam pikiran kita itu seperti zero, tidak ada apa-apanya, hanya melihat Alkitab, hanya melihat teks. Kemudian sudah itu kita seperti orang yang tidak tahu apa-apa, ingin tahu. Kita tidak bawa apa-apa, ingin membawa sesuatu. Kita tidak, pokoknya titik nol, kita mau masuk ke wilayah dan menundukkan sesuatu. Seperti itu. Jadi kita, kemudian kita mengajukan 6 pertanyaan. Ini orang barat pasti sudah tahu siapa. Misalnya kalau kita lihat teks, kita bisa bertanya siapa yang menulis. Ya, misalnya itu siapa. Itu baru siapa yang menulis. Misalnya Petrus. Oh, Petrus. Petrus itu siapa? Bisa tanya itu. Petrus itu murid Yesus. Petrus itu dari mana? Bisa tanya itu. Dari Betsaida. Petrus itu pengalaman. Itu banyak sekali kalau mau cari betul-betul informasi tentang siapa. Kemudian udah itu, siapa yang menerima? Yang menerima surat Petrus ini siapa? Jemaat di mana? Kapadokia, Laodikia, di mana, dan lain sebagainya. Nah, jemaatnya kayak gitu situasinya panjang lebar. Ya, itu baru bertanya siapa. Kemudian masuk ke teksnya. Siapa yang terlibat atau yang tertulis, yang tercerita, yang
tertera di dalam teks itu. Kadang-kadang ada teks yang menceritakan adalah seorang pengemis yang bernama Bartimeus. Siapa yang ada di dalam teks itu? Pengemis. Namanya siapa? Bartimeus. Misalnya itu Bartimeus itu artinya apa? Seperti itu. Jadi cari siapa person pribadi yang ada di dalam teks dan seputarnya. Itu pengamatan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tanya apa? Nah, apa itu bisa panjang lebar. Apa yang diceritakan di teks itu? Atau apa yang dikerjakan di teks itu? Tadi kan misalnya ada Bartimeus, toh, kemudian bertanya, apa yang dilakukan Bartimeus di situ? Mengemis. Apalagi yang ditanyakan? Dia berteriak-teriak. Berteriak apa? Dia berteriak, Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Apalagi yang dia lakukan. Nah itu apa itu banyak sekali. Nah itu caranya mungkin sudah begitu. Caranya kok susah banget. Nah memang begitu. Tapi ini yang mendasar. Tapi kira-kira seperti itu ya. Kemudian sudah itu tanya lagi, mengapa? Mengapa Yesus mengatakan demikian? Mengapa? Jadi mengapa? Mengapa dia berkata Yesus anak Daud? Mengapa dia tidak hanya langsung saya minta uang untuk ini? Mengapa? Ini pertanyaan mengapa ini juga banyak kalau mau dibahas, tapi ya tentunya jangan terlalu meluas sampai fokus yang sudah ingin temukan itu malah bias gitu. Jadi kalau misalnya mau cari teks itu ya siapa yang terlibat di situ, tokoh di situ sedang melakukan apa, atau teks itu sedang bercerita apa, kemudian mengapa bisa seperti itu. Kemudian misalnya ditanya di mana peristiwa itu terjadi. Bisa saja peristiwa itu terjadi di gunung, bisa saja peristiwa itu terjadi di laut, bisa saja peristiwa itu terjadi di padang gurun, bisa saja peristiwa itu terjadi di bait Allah. Di mana cerita itu terjadi? Di penjara, di mana? Di jemaat. Pokoknya cari di mana. Ya, udah itu tanya kapan. Kapan itu terjadi? Ya setelah Yesus keluar dari bait Allah, dia berkata, oh dia setelah keluar bait Allah misalnya. Setelah dia meninggalkan Kapernaum, dia pergi ke setelah Tesalonika, dia pergi ke setelah kayak gitu bisa juga kapan ketika dia sedang di penjara, kapan ketika dia sedang lapar, kapan ketika dia sedang dikerubuti banyak orang. Nah itu hal-hal yang seperti itu, ini berbicara where itu di mana tuh tempat, when itu lebih cenderung kepada waktu. Kemudian bagaimana itu terjadi? Ini cara biasanya bagaimana Tuhan Yesus membuat mujizat di situ. Dia mengangkat roti itu, kemudian dia berdoa, kemudian dia menyuruh membagi-bagi. Bagaimana itu terjadi? Bagaimana itu terjadi seperti itu? Nah, kira-kira itu yang dicari kalau mau dalam, ada 6 pertanyaan itu. Tapi kalau mau shortcut ya artinya jalan pintas yang agak cepat, tanya aja siapa termasuk siapa yang ada di dalam teks dan siapanya. Kemudian di mana peristiwa itu? Ya, sudah itu apa yang terjadi? Dari 3 ini kemudian kita bisa menduga ada seseorang di satu tempat sedang melakukan ini. Kemudian baru bicara kalau demikian pokoknya apa gitu. Kira-kira itu. Nah, mungkin yang mudah coba cari contoh yang gampang di mana ya. Nah, ini aja lah, ini juga bisa ini. Ini contoh lama tapi tidak apa-apa. Mari kita lihat di Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Ini contoh.
Tak besarin dulu. Ya. Contoh di sini biasanya kalau tadi kan bertanya siapa yang menulis Matius ya, matan kepada orang-orang Yahudi. Nah sekarang kalau misalnya tanya siapa yang ada di dalam teks, lihat di sini yang saya kasih warna merah, ini Yesus yang ada di dalam teks. Ya, Yesus. Kemudian siapa lagi? Iya. Iya ini ya Yesus sama, tapi kata ganti ya. Kemudian siapa lagi? Orang banyak, ini lain. Orang banyak, ada Yesus, ada orang banyak. Ini diulang lagi Yesus. Terus ada mereka. Nah mereka ini siapa? Mereka lebih cenderung menunjuk kepada orang banyak. Ada lagi mereka orang banyak. Kemudian ada lagi domba yang tidak bergembala, tapi ini seperti domba yang tidak bergembala. Jadi ada dua tokoh di sini, Yesus dan orang banyak, orang jamak, kata gantinya mereka. Kemudian gambarannya adalah domba tidak bergembala. Kemudian apalagi, siapa lagi adanya? Ini siapa? Yesus. Kemudian ada murid-muridnya. Nah berarti ini sudah ada tiga, yaitu Yesus, orang banyak, dan murid-muridnya. Kemudian Tuhan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Nah, ada pekerja. Pekerja ini siapa? Tidak jelas. Jadi ada tiga pikiran. Tapi pekerja ini pembicaraan, bukan tokoh yang ada di situ, tapi tokoh yang dibicarakan oleh Yesus. Karena itu mintalah kepada Tuhan, ada Tuhan. Tuhan ini apa? Tuhan ini ya juga pembicaraan berkenaan dengan Tuhan di situ. Yang mempunyai Tuhan supaya iya ini siapa? Iya ini Tuhan. Mengirimkan pekerja-pekerja. Jadi di sini ada tiga tokoh yaitu Yesus, orang banyak, dan murid-murid. Kemudian Yesus berbicara kepada murid-murid mengenai Tuhan banyak dan pekerja sedikit, mintalah kepada Tuhan supaya ia mungkin mengirimkan pekerja. Jadi ada tiga tokoh di situ ya. Ada Yesus, ada orang banyak, ada murid gitu. Lalu tadi yang kedua kan di mana kan? Di mana mereka? Nah, ini ada kata di mana yang hijau. Semua kota dan desa. Jadi Yesus berarti semua kota dan desa. Orang banyak di mana ya? Di semua kota dan desa kayaknya di situ ya. Kemudian mereka murid-murid ya sama mengikuti Yesus kayaknya di situ ya. Kemudian apalagi tempat? Lihat di sini rumah-rumah ibadat. Jadi ada di rumah-rumah ibadat. Berarti di sini tempatnya itu di semua kota, di semua desa seperti itu. Nah, kira-kira itu di mana? Tuh. Nah, ini yang sudah saya buat tulisannya tadi. Ya, ada penerima Yahudi, ada pribadi dalam teks, ya Yesus, orang banyak, domba-gembala, ini gambaran, ya. Kemudian murid-muridnya, ini juga pembicaraannya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, kira-kira kalau siapa itu ketemunya ini. Ada Yesus, ada orang banyak, ada murid-murid. Kemudian di mana ini tadi? Semua kota dan desa, kemudian di rumah-rumah ibadat, kemungkinan di padang rumput atau di ladang. Karena dia bicara gembala dan bicara tentang pengerja. Jadi itu. Kemudian semua kota dan desa itu di mana? Ketika dilihat konteks ayat-ayat sebelumnya, maka yang ada di situ adalah Gadara, Nazaret, Betsaida, Kapernaum, semua ini di wilayah Danau Galilea. Nah, setelah itu kita baru bertanya tentang apa peristiwa atau kejadian di situ.
khususnya bicara tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus gitu ya. Kalau yang dilakukan Tuhan Yesus di situ tadi kan ada ya, berkeliling ke semua kota, mengajar rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Surga, melenyapkan segala penyakit, melihat orang banyak, tergerak hati oleh belas kasihan, lalu berkata kepada murid-muridnya, kan itu semua kata kerjanya, lihat di sini. Ya, berkeliling kan, ini lihat mengajar, makan, melenyapkan, melihat orang banyak, tergerak hati Yesus, kemudian berkata. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus ketika di kota di wilayah Galilea itu. Nah, kemudian dari sini kita bertanya, apakah kalau demikian teks ini itu bicara apa? Matius ini bicara apa? Ya. Jadi kalau kita lihat teksnya di sini bicara apa? Dari kita sudah tahu bahwa ada tiga tokoh di situ, Yesus, orang banyak, dan murid-murid. Kemudian di mana? Di wilayah Galilea. Kemudian apa yang dilakukan? Berkeliling kota dan desa, mengajar di rumah ibadat, memberitakan Injil, melenyapkan segala penyakit, melihat orang banyak, tergerak hati belas kasihan, lalu berkata kepada murid-murid. Matius bicara apa? Teks ini melukiskan atau membicarakan tentang apa? Nah, kalau saya melihat itu, lihat semua ini kan berbicara tentang kegiatannya. Kegiatan apa? Kegiatan pelayanan. Sehingga misalnya di sini saya tulis Matius bercerita tentang Matius lengkap ya, menulis kisah pelayanan Yesus di wilayah Galilea. Nah, ini idenya, ini ide teksnya. Jadi kalau ditanya Matius 9:35-38 itu bicara apa? Matius sedang berbicara atau menulis tentang pelayanan, kisah pelayanan Yesus di wilayah. Nah, ini yang saya sebut sebagai teksnya seperti itu. Ya. Kalau kita lihat strukturnya bisa dilihat seperti ini. Ayat 35, lihat di sini, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia memberitakan, ia mengajar dalam rumah ibadat, memberitakan Injil dan kerajaan surga. Kan kemudian melihat orang banyak itu tergeraklah hati belas kasihan dan seterusnya. Ini kan tidak bicara tentang pelayanan, tapi ini bicara tentang hati. Hati Yesus kan ya. Lihat ya. Kemudian di sini lebih cenderung kepada kegiatannya ya, berkeliling dan lain sebagainya, ini kan kegiatan. Kemudian maka katanya Tuhan yang banyak, ini kan tantangan ya, kata Yesus. Ini strukturnya sehingga kalau lihat di sini strukturnya bagaimana? Strukturnya bahwa Matius melukiskan pelayanan Yesus di wilayah Galilea. Yang pertama dia bicara tentang bagaimana Yesus berkeliling. Yang kedua dia berbicara bagaimana hati Yesus itu. Yang ketiga bagaimana Yesus menantang, kan gitu, seperti itu, menantang di sini. Kalau kita kaji kan akhirnya kan bisa dapat seperti ini. Ya, struktur teksnya Yesus berkeliling ke kota dan desa, ini tempatnya, kemudian kegiatannya mengajar, memberitakan Injil, melenyapkan segala penyakit, itu ayat 35. Ya. Kemudian ayat 36, tergeraklah hati Yesus. Ini belas kasihan Yesus. Ayat 36. Kepada siapa? Kepada mereka. Mereka siapa? Orang banyak. Kenapa? Karena seperti domba bergembala. Ya, ini mereka karena terlantar toh, sehingga tergeraklah hati Yesus belas kasihan.
Nah ini. Kemudian yang berikutnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Nah apa yang dikatakan Yesus? Tuhan banyak, pekerja sedikit, mintalah Tuhan. Seperti itu. Nah dari sini kan kita sudah lihat ya, pelayanan Yesus di wilayah Galilea. Yang pertama apa? Yesus berkeliling. Yang kedua, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yang ketiga, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Nah ini kita sudah melihat teksnya. Sudah dapat informasi dan sudah dapat strukturnya. Nah, sesudah itu kita bangun bagaimana menjadi ide teksnya. Kalau demikian apa ide teksnya ya? Ide teksnya ya tinggal ini. Ide teksnya tinggal kalau kita perhatikan ini, oke, saya pakai baru aja di sini. Ide teksnya berarti apa? Tadi kan ide pokoknya kan tadi pelayanan Yesus di wilayah Galilea. Matius bercerita tentang pelayanan Yesus di wilayah Galilea apa? Yesus berkeliling. Berkeliling. Kemudian Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu apa? Yesus berkata kepada murid. Nah, kalau kita jadi garis besar teksnya kan menjadi seperti ini. Pelayanan Yesus di wilayah Galilea. Apa yang dilakukan ketika Yesus pelayanan di wilayah Galilea? Yesus berkeliling. Apa yang dilakukan lagi? Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kenapa? Karena mereka tersesat. Apalagi yang dilakukan Yesus? Yesus berkata kepada murid-muridnya. Kan itu teksnya kan begitu. Nah ini yang saya sebut sebagai ide-ide teks atau garis-garis besar pemikiran yang ada di teks. Nah ini belum khotbahnya. Nah ketika sudah sampai segini, ini sudah 60% saudara menangkap kebenaran firman Tuhan. Sehingga tidur, makan, kemana saja saudara mikirkan. Matius 6 ayat 35-38 itu bicara tentang apa? Pelayanan Yesus di wilayah Galilea. Ketika Yesus melayani di wilayah Galilea, apa yang dilakukan? Dia berkeliling ke semua kota, dia mengajar di rumah ibadat, memberitakan Injil, dan dia melenyapkan segala penyakit. Lalu kenapa? Apa yang dilakukan? Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kenapa? Karena melihat orang banyak itu terlantar seperti bata. Kemudian apalagi Yesus berkata kepada murid-muridnya, menantang murid-muridnya, Tuhan banyak, kamu minta supaya Tuhan memberikan penuh. Itu bicara, itu teksnya bicara itu. Ayatnya bicara itu. Matius menuliskan tentang kisah itu. Nah sekarang sebagai pengkhotbah kita berpikir, teks ini saya sampaikan, saya komunikasikan kepada jemaat bagaimana caranya. Teks ini saya sampaikan kepada umat bagaimana supaya mereka mudah mengerti, mudah memahami, tetapi juga dipahami dalam konteks masa kini, dalam konteks kekinian kita. Jadi bukan di wilayah Galilea lagi, karena kalau di wilayah Galilea lagi itu namanya masa lalu kan gitu. Tapi bagaimana mas seperti itu. Nah itu yang kita bisa sampaikan ya. Nah seandainya kita kini kan menjadi gini,
Bukan. Pelayanan, misalnya kalau kita khotbah kepada pendeta, ya pelayanan hamba Tuhan yang berhasil gitu aja lah. Ya misalnya pelayanan hamba Tuhan yang berhasil. Atau model pelayanan yang sukses gitu ya. Misalnya model pelayanan yang sukses menurut pola Yesus yang ditulis di dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Kan itu. Model pelayanan yang sukses Matius 9:8 ini nanti dijelaskan, tapi ini saya garis besar dulu ya, menurut pola Yesus. Yang pertama itu kalau berkeliling kan tidak bagus ya. Ya, misalnya kegiatannya atau aktivitasnya. Kegiatannya. Kemudian yang kedua misalnya kasihnya. Ya. Kemudian yang ketiga misalnya strateginya. Mungkin ini mungkin ini motif dasar. Misalnya gini, model pelayanan yang sukses menurut pola Yesus. Yang pertama kegiatannya. Kegiatannya mesti misalnya ya holistik atau komprehensif ya, sekarang baru mantap-mantapnya holistik ya. Misalnya holistik. Kemudian dasarnya belas kasihan, kasih, compassion. Kemudian strateginya cooperation. Nah ini compassion ganti ya supaya agak ke kayak gini. Nah ini kan lebih bisa tangkap enggak model pelayanan yang sukses dari pola Yesus yang ada di dalam Matius. Yang pertama kegiatannya holistik. Maksudnya saya holistik apa? Yesus waktu kegiatan itu tidak hanya di kota tapi juga di desa. Secara menyeluruh holistik. Tapi juga bukan hanya mengajar tapi memberitakan Injil dan melenyapkan sakit penyakit itu yang fisik maupun jiwa holistik. Jadi pelayanan yang sukses kegiatannya mesti holistik. Kemudian yang ketiga dasarnya compassion. Ketika Yesus melihat banyak orang, hatinya tergerak belas kasihan. Sehingga compassion-nya muncul, belas kasihannya muncul. Inilah dasar pelayanan yang sukses. Jadi kalau sudah pelayanan mau sukses, holistik kegiatannya, compassion dasarnya, tetapi juga strateginya. Strateginya apa? Strateginya cooperation.
Yesus bisa melayani sendiri, tapi dia menantang murid-muridnya. Bukan hanya murid-muridnya terlibat, dia minta supaya murid-muridnya berdoa kepada Tuhan memberikan pengerja-pengerja. Karena apa? Semakin banyak pekerja, semakin kita banyak kerjasama, semakin banyak kerjasama terjalin untuk melayani, maka semakin jangkauan yang banyak bisa. Jadi strateginya mesti cooperation, kerjasama dengan sebanyak-banyak orang. Kalau saudara mau pelayanan yang sukses, holistic, compassion, dan operation. Tuhan memberkati. Nah, kira-kira begitu. Itu cara membuat khotbah yang tekstual. Sudah 1 jam, Mbak. Mungkin saya beri waktu untuk bertanya dulu sebelum saya lanjutkan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur untuk pemaparan materinya. Nanti kita akan langsung ke tanya jawab, berarti ya. Baik, kita akan ke tanya jawab bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki pertanyaan atau yang ingin bertanya secara langsung juga bisa. Akan saya berikan dua cara ya untuk menyampaikan pertanyaan. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mengetikkan pertanyaan di room chat, nanti akan saya bacakan, kemudian akan dijawab oleh Pak Nur. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa klik icon raise hand, jadi Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung kepada Pak Nur, nanti saya akan berikan kesempatan. Jadi Bapak Ibu yang sudah memiliki pertanyaan, silakan, monggo bisa menyampaikan pertanyaannya terkait kelas homiletika yang kedua ini bersama Bapak Pendeta Nur Anggraito. Karena nanti masih ada kelas berikutnya ya Pak ya? Ya. Yang ketiga, keempat, sampai kita ngelotok nih istilahnya orang Jawa ya, pinter homiletika. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Pak Nur? Bisa klik raise hand, tombol raise hand. Nanti kan saya bantu untuk bacakan, memberikan kesempatannya. Pak Roski mungkin? Pak Roski dari tadi semangat nih kayaknya. Bisa mengajukan pertanyaannya secara langsung. Baik, Pak Roski, apakah... Oh ada Pak Al Supriyanta ya? Silakan Pak Al, bisa membuka mic-nya langsung ke Pak Nur. Terima kasih Pak Hanatim. Salam ya. Pak Nur. Halo. Yang saya tanyakan kan tadi kita dijelaskan untuk mulai dari teks. Tetapi sekarang ini ada beberapa gereja juga yang menentukan tema-tema pengajaran untuk yang akan dikhotbahkan. Nah, bagaimana kita untuk mencari teksnya yang lebih praktis agar teks itu memang benar-benar sesuai dengan tema yang akan kita khotbahkan. Nah, kira-kira itu Pak. Terima kasih. Oke. Langsung saya jawab. Baik. Kalau kita diundang khotbah dan biasanya tema sudah kan, kemungkinan yang pertama apakah sudah ditentukan atau belum. Itu yang pertama. Kalau sudah ditentukan dan kita teliti dan mungkin isinya tidak sama dengan tema yang disampaikan, karena orang undang kadang-kadang yang ngawur aja toh, kadang-kadang asal temanya bombastik gitu aja, kadang-kadang anak-anak muda apalagi yang undang teksnya itu temanya. Nah, kalau itu yang terjadi, kita juga tidak usah menyalahkan, tapi bisa bertanya kira-kira tujuannya apa. Nah, ketika tujuan muncul, maka kita bisa mendeskripsikan arahnya. Ketika kita arahnya nanti baru kita nanti susun sedemikian rupa supaya nyinggung entah itu akhirnya entah belakangnya temanya. Tapi kita lebih cenderung menyampaikan apa yang dikehendaki berkenaan dengan tujuannya. Kalau itu ya. Kalau sudah ada temanya dan sudah ada teksnya yang dia buat, tapi merasa tidak cocok, kita tanyakan tujuannya. Kemudian itu kita gali, kemudian sesuai dengan tujuannya, kemudian diarahkan singgungan dengan tema yang dia sampaikan. Nah, yang kedua, kalau dia memberikan tema saja dan tidak ada ayatnya, kan berarti kita yang mencari. Nah,
itu tergantung kehidupan kita sebagai seorang pengkhotbah, Pak. Saya biasanya menyarankan kalau kita betul-betul dipanggil oleh Tuhan secara khusus melayani, apalagi kalau gembala sidang ya, kalau toh tidak gembala sidang, tapi dia punya passion untuk melayani pemberitaan firman Tuhan, renungan hariannya sebaiknya adalah yang tersusun rapi dari kitab itu. Misalnya kalau saya pribadi ya Pak, saya belajar Injil Yohanes. Misalnya tahun ini saya belajar Injil Yohanes, sehingga saya berurutan Yohanes, mulai renungan paginya itu dari Yohanes pasal 1, entah satu perikop, entah 2 perikop, tidak masalah, tapi urut dari situ. Sehingga nanti dari hasil renungan kan ada tulisan-tulisan, aplikasi, dan lain sebagainya. Syukur bisa jadi garis besar. Kalau tidak ada itu. Kemudian ada pikiran yang ada, kemudian pasal 2, pasal 3, sehingga akhirnya di rak otak kita itu sudah ada teks yang berurutan dan gagasan-gagasan yang ada atau tema-tema yang ada. Sehingga ketika kita diminta, Pak, bisa enggak khotbah ini? Langsung kita klik di sini. Apa ya yang sudah saya pelajari tentang itu, di mana ya dulu, ingat saya gitu. Sehingga kita buka, klik, muncul, dipelajari gitu. Kira-kira gitu Pak, kalau saya membayangkan otak kita itu seperti Windows-nya komputer, sehingga kita bisa lihat tinggal klik keluar sehingga muncul seperti itu. Sebab kalau kita dikasih tema langsung cari hari itu pula, saya pikir agak sulit ya, memerlukan cukup waktu, apalagi waktunya mepet. Tapi kalau kita sudah terbiasa di dalam otak kita ada rak-rak buku gitu, kita akan bisa mengerti. Kalau Bapak misalnya, apa Pak Nur lakukan itu? Iya, saya lakukan. Misalnya Bapak tanya saya tentang kitab Roma, saya hafal dari pasal 1 sampai pasal yang ke-16. Kenapa? Karena saya pernah belajar. Pasal 1 sampai pasal 3 bicara tentang dosa, pasal 4 tentang pembenaran, pasal 5 tentang hasil pembenaran, pasal 6 keadaan yang terjadi ketika pembenaran, pasal 7 ada kontradiksi, aku mau melakukan yang baik, tapi yang saya lakukan adalah yang kurang baik. Apa yang bisa saya lakukan? Pasal 8 berbicara tentang dipenuhi roh itu, supaya hidup di dalam roh. Kemudian pasal 9-10 itu bicara tentang gereja dan Israel sampai pasal 11. Terus Paulus kagum, alangkah indahnya. Kemudian baru pasal 12 penerapan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan hidup. Itu pasal 3, pasal 14, semua itu bicara tentang penerapan. Saya gitu, sehingga ketika misalnya bicara tentang hakikat dosa, klik di sini, tentang pembenaran, klik di sini, tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan orang besar, Roma pasal 8, kayak gitu. Misalnya Galatia, saya juga ingat. Jadi seperti itu Pak, caranya supaya kita bisa. Tapi ya memang itu tidak membalikkan telapak tangan, harus memerlukan waktu yang cukup lama gitu. Tapi ada shortcut sekarang ya, aplikasi-aplikasi yang bagus, kita bisa lihat misalnya yang bicara tentang misalnya apa itu, ada semua dictionary atau apa, konkordansi dipelajari juga bisa, gitu juga bisa. Gitu ya Pak, makasih. Mudah-mudahan menjawab. Baik,